Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Narasi Creepy. Di sini saya akan berbagi cerita horor yang seru dan seram. Tonton sampai habis ya. Gerbang tol terpencil terletak di ujung sebuah kota kecil di Jawa Barat. Malam itu, sepi menguasai area tol dan penjaga pintu tol, Darmawan, duduk sendirian di dalam gardu. Hanya lampu jalan yang berderet di sepanjang jalan tol yang menyinari kegelapan. Darmawan adalah seorang pria paruh baya dengan rambut kelabu yang menghiasi kepalanya. Ia telah bekerja sebagai penjaga pintu tol selama lebih dari 20 tahun. Shift malam adalah rutinitasnya, dan ia telah terbiasa dengan kesendirian dan keheningan. Namun, malam itu terasa berbeda. Darmawan merasa adanya ketegangan di udara yang tidak biasa. Ia mencoba untuk mengabaikan perasaan anehnya, tetapi selalu ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Saat jarum jam di gardu pintu tol mencapai pukul 3 dini hari, ia melihat sebuah mobil mendekati gerbang tol. Ia merasa lega melihat tanda-tanda kehidupan di malam yang sepi, dan ia menyiapkan diri untuk melayani pengemudi mobil tersebut. Namun, ketika mobil tersebut semakin mendekat, Darmawan merasa ada yang aneh. Cahaya lampu mobil menerangi badan mobil yang tampak seperti sedan berwarna hitam, tetapi ia tidak melihat pengemudi di dalamnya. Ia mendengar mesin mobil berhenti, dan mobil tersebut berhenti persis di depan gerbang tol. Darmawan menatap dengan heran ke dalam mobil, mencari-cari pengemudi yang seharusnya ada. Ia meraih pemancar radio dan mencoba untuk berkomunikasi dengan pengemudi. "Halo, ada yang bisa saya bantu?" Darmawan berkata melalui pemancar radio. Namun, tidak ada jawaban. Darmawan mencoba lagi, tetapi masih tidak ada suara dari dalam mobil. Ketika ia memperhatikan lebih seksama, ia melihat ada sesuatu yang salah. Kursi pengemudi kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam mobil itu. Darmawan merasa ketakutan. Ia mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Mobil itu berhenti di tengah malam, dan tidak ada pengemudi. Ia merasa seperti sedang berada dalam film horor. Dengan hati berdebar, Darmawan membuka pintu gardu tol dan berjalan ke arah mobil yang misterius itu. Ia memeriksa mobil dengan hati-hati, mencari-cari tanda-tanda pengemudi yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Namun, ia tidak menemukan apapun. Mobil itu kosong. Darmawan kembali ke gardu tol dan mencoba untuk menghubungi petugas lain di gerbang tol. Namun, saat ia berbicara melalui pemancar radio, suaranya penuh dengan kebingungan. "Apa yang terjadi di sini? Mobil ini kosong," katanya kepada petugas yang ada di gardu lain. Petugas yang mendengar suaranya di ujung telepon merasa heran. "Kamu bercanda, kan?" Darmawan berusaha menjelaskan situasi tersebut, tetapi ia sendiri tidak tahu apa yang harus dipercayai. Ia merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang di luar akal sehat. Beberapa menit kemudian, mobil itu mulai bergerak lagi, perlahan-lahan mendekati gerbang tol. Darmawan merasa seperti ada yang mengendalikannya, meskipun tidak ada pengemudi di dalamnya. Ia mencoba untuk berbicara kepada pengemudi tersebut melalui pemancar radio, tetapi seperti sebelumnya, tidak ada jawaban. Mobil itu berhenti persis di bawah pintu tol, menunggu untuk membayar. Darmawan merasa semakin panik. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak bisa membuka pintu tol jika tidak ada yang membayar. Tetapi bagaimana bisa membayar jika tidak ada pengemudi di dalam mobil? Saat ia berpikir, mobil itu tiba-tiba mulai bergerak lagi, kali ini dengan lebih cepat. Darmawan melihatnya melaju melalui gerbang tol tanpa membayar. Ia mencoba untuk menghentikannya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Mobil itu menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Darmawan dalam keadaan yang semakin panik dan bingung.
Ia mencoba untuk menghubungi petugas lain di gerbang tol, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Ketika shift malamnya berakhir dan pagi tiba, Darmawan pulang dengan perasaan ketakutan yang tak terlupakan. Ia merasa seperti telah mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba untuk bercerita kepada keluarganya tentang pengalaman anehnya, tetapi mereka hanya menertawakannya dan menganggapnya sebagai lelucon. Namun, Darmawan tahu bahwa apa yang ia alami malam itu adalah nyata. Keesokan harinya, Darmawan bangun dengan perasaan cemas yang masih menghantuinya. Ia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia alami semalam hanyalah khayalan, tetapi ketakutan itu masih melekat padanya. Setelah bersiap-siap, ia duduk di ruang makan sambil menyeruput secangkir kopi dan membaca koran pagi. Namun, saat ia membuka halaman pertama, mata Darmawan hampir melonjak keluar ketika ia melihat berita teratas yang mengejutkan. Judul berita tersebut menyebutkan, "Kecelakaan misterius menewaskan pengemudi." Darmawan melanjutkan membaca berita itu dan melihat gambar mobil yang terlibat dalam kecelakaan. Hatinya berdebar kencang ketika ia menyadari bahwa mobil itu adalah mobil yang ia lihat di gerbang tol malam sebelumnya, mobil yang kosong tanpa pengemudi. Berita itu menjelaskan bahwa mobil tersebut terlibat dalam kecelakaan maut di malam yang sama. Saksi mata yang berada di sekitar lokasi kecelakaan mengatakan bahwa mobil itu tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali sebelum menabrak pohon di pinggir jalan. Pengemudi mobil tewas dalam kecelakaan tersebut. Darmawan merasa ngeri. Ia menyadari bahwa pengemudi mobil yang misterius itu seharusnya telah meninggal dalam kecelakaan itu. Tapi bagaimana mungkin mobil tersebut berada di gerbang tol hanya beberapa jam sebelum terlibat dalam kecelakaan tersebut? Ia mencari-cari jawaban dalam berita tersebut, tetapi tidak ada yang menjelaskan misteri tersebut. Bagaimana bisa sebuah mobil tanpa pengemudi muncul di gerbang tol malam sebelumnya, dan kemudian terlibat dalam kecelakaan di tempat yang sama? Darmawan merasa semakin terperangkap dalam misteri yang aneh dan menakutkan. Ia memutuskan untuk menghubungi polisi untuk memberikan keterangan tentang pengalaman misteriusnya di gerbang tol. Saat ia tiba di kantor polisi setempat, Darmawan menceritakan kisahnya dengan cermat kepada seorang detektif yang mendengarkannya dengan serius. Detektif tersebut mencatat setiap detail yang diberikan Darmawan. "Apakah kamu yakin tidak ada pengemudi di dalam mobil itu?" tanya detektif dengan serius. Darmawan menggelengkan kepala. "Saya yakin, Pak. Saya bahkan memeriksa mobilnya dengan seksama, dan kursi pengemudi benar-benar kosong." Detektif itu mengangguk. "Ini sungguh aneh. Kami akan menyelidiki lebih lanjut kecelakaan tersebut dan mencoba mencari tahu bagaimana mobil itu bisa muncul di gerbang tol." Beberapa minggu berlalu, dan penyelidikan polisi masih berlanjut. Darmawan diperiksa beberapa kali oleh polisi dan memberikan keterangan yang sama setiap kali. Namun, tidak ada perkembangan yang signifikan dalam kasus tersebut. Misteri mobil tanpa pengemudi terus menghantuinya. Darmawan merasa ketakutan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia terus berpikir tentang kejadian misterius itu dan mencari jawaban yang mungkin. Kemudian, suatu hari, Darmawan mendapat telepon dari polisi. Mereka memberitahunya bahwa mereka telah menemukan catatan di dalam mobil yang terlibat dalam kecelakaan. Catatan tersebut mengungkapkan bahwa pengemudi mobil tersebut adalah seorang pria yang bermaksud untuk membayar tol di gerbang tersebut malam sebelum kecelakaan. Darmawan merasa lega mendengar berita tersebut. Setidaknya ada sedikit jawaban tentang identitas pengemudi mobil itu. Namun, catatan tersebut juga mengungkapkan bahwa pengemudi tersebut adalah seorang pengemudi taksi yang dikenal dalam daerah tersebut. Ketika Darmawan menyelidiki lebih lanjut, ia mengetahui bahwa pengemudi taksi tersebut memang sering melintasi gerbang tol Tanjung Sari dalam perjalanan pekerjaannya.
Namun, pada malam kecelakaan, ia tidak mengenali pengemudi yang ada di dalam mobil. Misteri mobil tanpa pengemudi terus menjadi tanda tanya besar. Darmawan merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kejadian itu, dan ia bersumpah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia terus berbicara dengan polisi dan memberikan semua informasi yang ia miliki. Namun, kejadian misterius tersebut tetap menjadi tanda tanya besar di antara masyarakat setempat. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, dan bagaimana mobil tanpa pengemudi bisa muncul di gerbang tol? Darmawan merasa bahwa ia harus mencari tahu jawaban atas misteri tersebut, bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi sesuatu yang di luar akal sehat. Kecurigaannya terhadap kejadian aneh tersebut terus menghantuinya, dan ia bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik mobil hantu yang muncul di gerbang tol pada malam yang misterius. Misteri Gerbang Tol Part kedua. Darmawan merasa tekadnya semakin kuat untuk mengungkap misteri mobil tanpa pengemudi yang muncul di gerbang tol pada malam yang misterius itu. Meskipun ia hanya seorang penjaga pintu tol, ia merasa bahwa ia memiliki peran dalam memecahkan misteri tersebut. Ia memutuskan untuk memulai penyelidikan sendiri. Darmawan memeriksa catatan kecelakaan yang telah diberikan polisi kepadanya, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan oleh penyidik resmi. Ia menemukan beberapa detail yang menarik dalam catatan tersebut. Pertama, catatan itu mencantumkan bahwa mobil tersebut ditemukan hanya beberapa ratus meter dari gerbang tol. Darmawan merasa tekadnya semakin kuat untuk mengungkap misteri mobil tanpa pengemudi yang muncul di gerbang tol pada malam yang misterius itu. Meskipun ia hanya seorang penjaga pintu tol, ia merasa bahwa ia memiliki peran dalam memecahkan misteri tersebut. Ia memutuskan untuk memulai penyelidikan sendiri. Darmawan memeriksa catatan kecelakaan yang telah diberikan polisi kepadanya, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan oleh penyidik resmi. Ia menemukan beberapa detail yang menarik dalam catatan tersebut. Pertama, catatan itu mencantumkan bahwa mobil tersebut ditemukan hanya beberapa ratus meter dari gerbang tol. Itu berarti mobil itu seharusnya sudah ada dalam jarak pandangan Darmawan ketika ia sedang bertugas di gardu tol. Namun, ia sama sekali tidak melihat mobil tersebut datang. Kedua, catatan tersebut mencatat bahwa mobil tersebut mengalami kerusakan fisik yang cukup parah. Ini adalah kecelakaan serius yang seharusnya menimbulkan suara keras dan teriakan. Namun, tidak ada yang mendengar sesuatu yang aneh atau mencurigakan di malam itu. Darmawan merasa bahwa ada yang tidak beres dengan kejadian tersebut. Ia merasa bahwa ada kemungkinan bahwa mobil tersebut sengaja ditempatkan di gerbang tol, mungkin sebagai sebuah pesan atau tanda. Ia mulai mencari saksi mata yang mungkin berada di sekitar gerbang tol pada malam itu. Darmawan tahu bahwa beberapa pengguna jalan tol pasti melintas di sana, meskipun malam itu tol tidak terlalu ramai. Ia mengunjungi beberapa toko dan warung yang berada di dekat gerbang tol, berharap bisa mendapatkan informasi tambahan. Beberapa orang mengingat melihat mobil misterius itu, tetapi tidak ada yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Namun, salah seorang warga yang memiliki warung kopi kecil di dekat gerbang tol memberikan Darmawan informasi yang menarik. Ia mengatakan bahwa ia melihat sesuatu yang tidak biasa pada malam kejadian tersebut. Saya tahu bahwa gerbang tol biasanya sepi pada malam hari, jadi saya sering duduk di sini untuk mengawasi sekitar, kata warga tersebut. Pada malam itu, saya melihat sesuatu yang aneh. Ada seseorang yang tampak seperti menunggu di sana, di dekat gerbang tol. Saya pikir dia adalah seorang pengguna jalan tol yang kehabisan bensin atau mengalami masalah lain. Darmawan memperhatikan informasi itu. Bisakah kamu memberitahu seperti apa orang itu? Warga tersebut berpikir sejenak. Dia memakai jas hitam, seperti orang kantoran,
Tetapi yang aneh adalah bahwa saya tidak melihat mobil di sekitarnya. Dia hanya berdiri di sana seperti menunggu sesuatu. Informasi itu membuat Darmawan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi pada malam kejadian tersebut. Seseorang yang tampak seperti menunggu di dekat gerbang tol, tetapi mobilnya tidak terlihat. Darmawan berterima kasih kepada warga tersebut dan berjanji untuk menginformasikan polisi tentang temuannya. Kemudian, ia kembali ke gardu tol dan mencoba untuk menghubungi polisi untuk berbicara tentang temuan warga tersebut. Namun, saat ia mencoba menghubungi polisi melalui pemancar radio, ia merasa ada yang tidak beres. Sinyal radio tiba-tiba terganggu, dan ia tidak bisa menghubungi petugas polisi yang seharusnya ada di ujung jalur komunikasi. Darmawan merasa semakin frustrasi. Apa yang seharusnya menjadi langkah pertama dalam memecahkan misteri ini menjadi jalan buntu? Ia merasa seperti ada yang mencoba menghentikannya. Keesokan harinya, Darmawan memutuskan untuk pergi ke kantor polisi secara langsung. Ia ingin memberitahu petugas penyelidik tentang temuan warga yang melihat seseorang di dekat gerbang tol pada malam kejadian tersebut. Ketika ia tiba di kantor polisi, ia dikejutkan oleh reaksi petugas penyelidik. Mereka terlihat gelisah dan tidak ingin mendengarkan cerita Darmawan. Beberapa dari mereka bahkan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Darmawan merasa semakin terkejut dan frustrasi. Mengapa petugas penyelidik tidak tertarik untuk mendengarkan informasi yang mungkin dapat membantu mengungkap misteri tersebut? Ia mencoba untuk menemui seorang petugas yang lebih tinggi pangkatnya, tetapi ia mendapat reaksi yang sama. Semua orang tampak tidak ingin membahas kasus tersebut lebih lanjut. Darmawan merasa bahwa ada sesuatu yang sangat aneh. Kenapa polisi tidak ingin mendengarkan informasinya? Apakah mereka sedang mencoba untuk menyembunyikan sesuatu? Ia merasa semakin terjebak dalam misteri yang semakin aneh dan tak terpecahkan. Darmawan merasa bahwa ia harus mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian itu. Ia kembali ke gardu tol dengan hati yang berat. Ia merasa bahwa ia harus berhati-hati dalam melakukan penyelidikannya sendiri. Ia tidak tahu siapa yang mencoba menghentikannya, tetapi ia merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang terlibat dalam misteri tersebut. Darmawan mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang mobil tanpa pengemudi dan pengemudi taksi yang tewas dalam kecelakaan itu. Ia mencoba untuk melacak latar belakang pengemudi tersebut, mencari tahu apakah ada hubungan dengan gerbang tol. Selama berhari-hari, Darmawan melakukan penyelidikan dengan hati-hati. Ia mulai mengunjungi tempat-tempat yang mungkin terkait dengan kasus tersebut, mencari tahu apakah ada saksi mata lain yang melihat sesuatu yang mencurigakan pada malam kejadian. Selama penyelidikannya, Darmawan mulai mendengar berita-berita aneh dari warga setempat. Mereka mulai berbicara tentang pengalaman aneh yang mereka alami di dekat gerbang tol pada malam hari. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka melihat sosok yang misterius atau mendengar suara-suara aneh. Darmawan mulai mencatat semua informasi tersebut dan mencoba untuk mengaitkannya dengan kasus mobil tanpa pengemudi. Semakin banyak informasi yang ia kumpulkan, semakin jelas bagi Darmawan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dan misterius terjadi di gerbang tol tersebut. Saat ia mendekati titik temu yang mungkin dapat membawanya ke jawaban, ia merasa semakin gelisah. Ia merasa bahwa ada yang mengawasinya, bahwa ada yang mencoba untuk menghentikannya. Pada salah satu malam saat ia kembali ke gardu tol setelah melakukan penyelidikan, ia merasa ada yang tidak beres. Gardu tol yang seharusnya sunyi tiba-tiba terasa sangat gelap dan sunyi. Ia mencoba untuk menghubungi petugas penyelidik melalui pemancar radio, tetapi sinyalnya terganggu seperti sebelumnya. Ketika ia mencoba untuk keluar dari gardu tol untuk memeriksa situasi, ia mendengar suara langkah di luar. Ia merasa ketakutan saat ia melihat seseorang berdiri di dekat gerbang tol, tepat di bawah lampu jalan yang redup.
Sosok itu tampak berkabut, seperti bayangan yang sulit dikenali. Darmawan mencoba untuk memanggilnya, tetapi sosok itu hanya berdiri diam tanpa mengeluarkan suara. Ketika Darmawan keluar dari gardu tol dan mendekati sosok tersebut, ia merasa sesuatu yang sangat aneh. Udara terasa dingin dan kedinginan, meskipun seharusnya malam itu tidak terlalu dingin. Darmawan merasa seperti ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang di luar dunianya. Sosok itu tiba-tiba berbicara dengan suara serak. "Kamu harus berhenti mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Darmawan terkejut. "Siapa kamu? Apa yang kamu tahu tentang semua ini?" Sosok itu tidak menjawab, tetapi hanya terus berdiri di tempatnya dengan mata yang tampak seperti mata yang tak berujung. Darmawan merasa semakin takut dan bingung. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, seakan-akan ia hanya sebuah bayangan yang lenyap dalam kegelapan malam. Darmawan merasa seperti ia sedang menghadapi sesuatu yang di luar akal sehat. Ia kembali ke gardu tol dengan hati yang berdebar-debar. Ia merasa bahwa ia telah mencapai titik terendah dari penyelidikannya. Siapa sosok misterius tersebut, dan apa yang ia maksudkan dengan peringatannya? Darmawan merasa semakin yakin bahwa ada yang mencoba untuk menyembunyikan sesuatu di gerbang tol tersebut, sesuatu yang sangat besar dan misterius. Ia merasa bahwa ia harus terus melanjutkan penyelidikannya, bahkan jika itu berarti menghadapi ketakutan dan bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Selama berhari-hari berikutnya, ia terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di gerbang tol tersebut. Ia melanjutkan wawancara dengan warga setempat, mencari tahu apakah ada yang pernah melihat sosok misterius atau mengalami pengalaman aneh di dekat gerbang tol. Semakin banyak informasi yang ia kumpulkan, semakin jelas bagi Darmawan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dan misterius terjadi di gerbang tol tersebut. Ia merasa semakin mendekati jawaban, tetapi ia juga semakin sadar bahwa ia berada dalam bahaya. Ketika ia mencoba untuk berbicara kepada petugas penyelidik tentang temuan-temuannya, ia terus menghadapi ketidakminatan dan ketidakpedulian. Mereka tampaknya tidak ingin membahas misteri tersebut lebih lanjut, bahkan setelah ia memberikan semua bukti yang ia kumpulkan. Darmawan merasa semakin frustrasi dan putus asa. Ia merasa bahwa ia sendirian dalam menghadapi misteri tersebut, tanpa dukungan dari siapapun. Ia merasa bahwa ada yang sangat kuat dan gelap yang mencoba untuk menyembunyikan kebenaran. Tetapi Darmawan tidak akan menyerah begitu saja. Ia merasa bahwa ia harus terus melanjutkan penyelidikannya, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya yang tak bisa dijelaskan. Ia harus mengungkap misteri mobil tanpa pengemudi dan pengemudi taksi yang tewas dalam kecelakaan misterius tersebut. Malam demi malam, Darmawan terus berjaga di gardu tol, berharap dapat menemukan petunjuk yang mungkin bisa membawanya ke jawaban. Ia tidak pernah tahu apa yang mungkin ia temui, tetapi ia tetap waspada dan siap menghadapi apapun. Suatu malam, ketika ia sedang berjaga di gardu tol, sesuatu yang mengerikan terjadi. Cahaya lampu gardu tol tiba-tiba mati, meninggalkan Darmawan dalam kegelapan total. Ia mencoba untuk menyalakan senter, tetapi senter itu juga mati begitu saja. Darmawan merasa ketakutan saat ia berada dalam kegelapan yang total. Ia mencoba untuk menghubungi petugas penyelidik melalui pemancar radio, tetapi sinyalnya tetap terganggu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah di luar gardu tol. Ia merasa seperti ada yang mendekatinya, dan ia merasa sesuatu yang sangat aneh dalam kegelapan. Dengan perasaan yang sangat takut, Darmawan mencoba untuk memproyeksikan suara keras agar orang yang mendekatinya tahu bahwa ia berada di dalam gardu tol. Namun, ketika ia membuka mulutnya, ia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Ia merasa seperti ada yang memblokir suaranya. Saat ia mencoba untuk melihat keluar, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di luar gardu tol,
ada sosok bayangan yang tampak sangat aneh dan menyeramkan. Sosok tersebut tampak seperti roh yang berkeliaran di malam yang misterius. Sosok tersebut mendekati gardu tol dengan gerakan yang sangat lambat dan aneh. Darmawan mencoba untuk bergerak ke belakang, mencari sesuatu yang mungkin bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, sosok misterius tersebut sudah berada di dekat pintu gardu tol. Darmawan merasa seperti ia terjebak dalam kegelapan, dan ia tidak tahu apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Sosok misterius itu mendekati Darmawan dengan gerakan yang sangat lambat. Ia tidak bisa melihat wajah sosok tersebut karena kegelapan, tetapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat aneh pada sosok tersebut. Darmawan mencoba untuk memanggil pertolongan, tetapi suaranya masih terblokir. Ia merasa bahwa ia berada dalam bahaya yang sangat besar. Tiba-tiba, sosok misterius itu berbicara dengan suara serak. "Kamu terlalu dekat untuk mengungkap kebenaran. Kami tidak bisa membiarkan itu terjadi." Darmawan merasa bahwa ia tidak bisa bergerak atau berkata apa-apa. Ia merasa bahwa ia benar-benar terjebak dalam kegelapan dan bahaya yang tak bisa dijelaskan. Sosok misterius itu semakin mendekatinya, dan Darmawan merasa ketakutan yang tak terhingga. Apa yang akan terjadi padanya? Bagaimana ia bisa melawan kekuatan yang sangat gelap dan misterius ini? Saat sosok misterius itu semakin mendekat, Darmawan merasa bahwa ia semakin terbenam dalam kegelapan. Ia merasa bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang sangat besar dan kuat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saat Darmawan merasa benar-benar terjebak dalam kegelapan dan misteri yang tak terpecahkan, suatu cahaya terang tiba-tiba muncul di gardu tol. Cahaya itu terang dan hangat, dan Darmawan merasa seperti ia sedang diangkat dari ketakutan yang mendalam. Di tengah cahaya tersebut, muncul sosok seorang pria muda yang tampak sangat tenang dan berwibawa. Pria tersebut tersenyum kepada Darmawan dan mengulurkan tangan untuk membantunya bangun. "Saya Rendi," kata pria itu dengan suara lembut. "Saya datang untuk membantu kamu." Darmawan mengambil tangan Rendi dan bangkit dari lantai gardu tol. Ia masih merasa terkejut dan bingung, tetapi merasa lega bahwa ia tidak lagi berada dalam bahaya yang tak terjelaskan. Rendi tampaknya memiliki aura kebaikan dan ketenangan yang membuat Darmawan merasa aman. "Apa yang terjadi?" tanya Darmawan. Rendi menjawab, "Kamu berada dalam bahaya besar, Darmawan. Ada kekuatan gelap yang mencoba menghentikan kamu dari mengungkap misteri gerbang tol ini. Saya datang untuk membantu kamu." Darmawan merasa bersyukur bahwa ada seseorang yang datang untuk membantunya. Ia menceritakan kepada Rendi semua yang telah ia alami, mulai dari munculnya mobil tanpa pengemudi hingga sosok misterius yang ia temui malam itu. Rendi mendengarkan cerita Darmawan dengan serius. "Saya percaya bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dan misterius terjadi di gerbang tol ini. Dan saya percaya bahwa kita dapat mengungkap kebenarannya bersama-sama." Darmawan setuju dengan saran Rendi. Mereka sepakat untuk bekerja sama dalam penyelidikan misteri gerbang tol tersebut. Darmawan merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam menghadapi kekuatan gelap yang mencoba untuk menyembunyikan kebenaran. Selama beberapa minggu berikutnya, Darmawan dan Rendi bekerja keras untuk mengumpulkan informasi dan petunjuk yang mungkin dapat membawa mereka ke jawaban. Mereka melakukan wawancara dengan warga setempat, mencari tahu apakah ada yang pernah melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar gerbang tol. Mereka juga mencoba untuk menggali latar belakang mobil tanpa pengemudi dan pengemudi taksi yang tewas dalam kecelakaan. Mereka berbicara dengan keluarga dan teman-teman pengemudi taksi, mencari tahu apakah ada sesuatu yang aneh dalam hidupnya sebelum kematian tragisnya. Semakin banyak informasi yang mereka kumpulkan,
semakin jelas bagi Darmawan dan Rendi bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dan misterius terjadi di gerbang tol tersebut. Mereka mendengar cerita-cerita aneh dari warga setempat, termasuk pengalaman mereka dengan sosok misterius dan suara-suara aneh di malam hari. Rendi juga memperkenalkan Darmawan kepada sumber daya spiritual yang dapat membantu mereka dalam penyelidikan. Mereka berbicara dengan seorang paranormal yang mengatakan bahwa ada kehadiran gaib yang kuat di sekitar gerbang tol, dan mereka perlu menghadapinya dengan hati-hati. Saat mereka semakin mendalam dalam penyelidikan mereka, Darmawan dan Rendi merasa bahwa mereka semakin mendekati jawaban. Namun, mereka juga merasa bahwa ada yang mencoba untuk menghentikan mereka. Mereka mengalami beberapa insiden aneh selama penyelidikan. Peralatan mereka seringkali rusak atau berfungsi dengan cara yang aneh. Mereka mendengar suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan, seperti bisikan di malam hari. Namun, Darmawan dan Rendi tidak menyerah. Mereka merasa bahwa mereka harus terus maju, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Mereka percaya bahwa mereka berdua adalah satu-satunya harapan untuk mengungkap misteri gerbang tol tersebut. Salah satu malam, saat mereka sedang melakukan penyelidikan di sekitar gerbang tol, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Mereka menemukan pintu tersembunyi di bawah tanah, seperti terowongan rahasia. Mereka memutuskan untuk menjelajahi terowongan tersebut, meskipun dengan hati-hati. Mereka tidak tahu apa yang mungkin mereka temui di dalamnya. Terowongan tersebut terbukti sangat panjang dan gelap. Mereka hanya bisa bergantung pada senter yang mereka bawa. Semakin dalam mereka menjelajahi terowongan, semakin mereka merasa bahwa mereka sedang mendekati sesuatu yang sangat besar. Akhirnya, mereka mencapai ujung terowongan dan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang sangat besar. Di tengah ruangan tersebut, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. Ada sebuah altar besar dengan berbagai macam barang aneh di atasnya. Di dinding ruangan tersebut, ada gambar-gambar dan simbol-simbol yang aneh. Semuanya tampak sangat misterius dan menakutkan. Darmawan dan Rendi merasa bahwa mereka telah menemukan tempat yang sangat penting dalam penyelidikan mereka. Mereka yakin bahwa altar dan simbol-simbol tersebut terkait dengan kekuatan gelap yang mencoba menghentikan mereka. Mereka memutuskan untuk menyelidiki ruangan tersebut lebih lanjut. Mereka mencoba untuk mengidentifikasi semua barang-barang dan simbol-simbol yang mereka temui. Mereka juga mencari tahu apakah ada bukti yang mungkin mengungkap kebenaran tentang misteri gerbang tol. Namun, saat mereka sedang melakukan penyelidikan, mereka mendengar suara langkah mendekat. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian di ruangan tersebut. Saat mereka berbalik, mereka melihat seorang pria berdiri di pintu masuk ruangan. Pria tersebut tampak sangat marah dan menyeramkan. Ia mengenakan jas hitam dan wajahnya penuh dengan kemarahan. "Kamu telah mencampuri urusan yang bukan hakmu," kata pria tersebut dengan suara marah. "Kamu tidak boleh berada di sini." Darmawan dan Rendi mencoba untuk menjelaskan bahwa mereka hanya mencari kebenaran tentang misteri gerbang tol. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang berada di balik semua ini. Namun, pria tersebut tidak mendengarkan. Ia meraih sesuatu dari meja di dekatnya dan melemparkannya ke arah Darmawan dan Rendi. Objek tersebut mengeluarkan suara keras, dan mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah granat. Darmawan dan Rendi langsung berlari menuju pintu keluar ruangan, berusaha untuk melarikan diri sebelum granat meledak. Mereka tahu bahwa mereka harus berlari secepat mungkin jika ingin selamat. Mereka berhasil keluar dari ruangan tepat sebelum granat meledak, menghancurkan sebagian besar terowongan bawah tanah. Mereka merasa beruntung karena masih hidup, meskipun mereka terluka dan kotor oleh debu dan puing-puing. Mereka melarikan diri dari gerbang tol dan bersembunyi di hutan yang berdekatan.
Mereka tahu bahwa pria misterius tersebut tidak akan berhenti sebelum menghentikan mereka. Darmawan dan Rendi menyadari bahwa mereka harus berhati-hati dalam melanjutkan penyelidikan mereka. Mereka tahu bahwa mereka menghadapi bahaya yang sangat besar, tetapi mereka juga merasa bahwa mereka semakin mendekati kebenaran. Mereka terus mengumpulkan informasi dan petunjuk, berusaha untuk mengungkap misteri gerbang tol. Mereka tahu bahwa mereka harus berjuang melawan kekuatan gelap yang sangat kuat, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka adalah satu-satunya harapan untuk membawa kebenaran kepada masyarakat. Saat mereka melanjutkan penyelidikan mereka semakin dekat dengan kebenaran. Mereka mendapatkan informasi yang mungkin dapat membawa mereka kepada pelaku di balik semua ini. Mereka juga menemukan bukti-bukti yang mengarah pada hubungan antara gerbang tol dan kelompok rahasia yang terlibat dalam praktik-praktik gelap. Semakin banyak bukti yang mereka temukan, semakin jelas bagi mereka bahwa mereka berada di jalur yang benar. Namun, mereka juga merasa semakin dekat dengan bahaya. Mereka tahu bahwa mereka adalah sasaran bagi kekuatan gelap yang mencoba menghentikan mereka. Suatu malam, saat mereka sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah penyelidikan, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga untuk bertahan, tetapi mereka akhirnya dikalahkan dan dibawa ke suatu tempat yang tidak mereka ketahui. Ketika mereka sadar, mereka berada dalam suatu ruangan yang sangat gelap. Mereka terikat dan tidak bisa bergerak. Mereka merasa bahwa mereka sedang berada dalam bahaya yang sangat besar. Tiba-tiba, pria misterius yang mereka temui di ruangan bawah tanah muncul di depan mereka. Ia tampak lebih marah daripada sebelumnya. "Kalian telah mencampuri urusan yang bukan hak kalian," kata pria tersebut dengan suara marah. "Kalian tidak akan bisa melanjutkan penyelidikan kalian." Darmawan dan Rendi mencoba untuk menjelaskan bahwa mereka hanya ingin mengungkap kebenaran. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di gerbang tol dan siapa yang berada di balik semua ini. Pria tersebut tidak mendengarkan. Ia mengancam mereka dan mengatakan bahwa jika mereka tidak berhenti, mereka akan membayar dengan nyawa mereka. Darmawan dan Rendi merasa bahwa mereka berada dalam bahaya yang sangat besar. Mereka tahu bahwa pria tersebut tidak akan segan-segan untuk melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Namun, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka merasa bahwa mereka adalah satu-satunya harapan untuk mengungkap kebenaran dan membawa keadilan kepada masyarakat. Mereka merenungkan rencana untuk melarikan diri dan melanjutkan penyelidikan mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus cerdik dan hati-hati dalam menghadapi bahaya yang mengancam mereka. Saat mereka merencanakan pelarian mereka merasa semakin kuat dalam tekad mereka. Mereka merasa bahwa mereka adalah pahlawan yang berjuang melawan kekuatan gelap yang mencoba untuk menyembunyikan kebenaran. Dengan tekad yang kuat, mereka berdua berhasil melarikan diri dari tahanan mereka dan kembali ke dunia luar. Mereka tahu bahwa mereka harus terus berjuang untuk mengungkap misteri gerbang tol, meskipun bahaya mengancam mereka. Darmawan dan Rendi kembali ke penyelidikan mereka dengan semangat yang lebih besar. Mereka terus mengumpulkan bukti dan informasi, berusaha untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di gerbang tol. Darmawan dan Rendi merasa bahwa mereka semakin mendekati jawaban yang mereka cari. Mereka telah mengumpulkan bukti dan informasi yang kuat yang mengarah pada pria misterius dan kelompok rahasia yang terlibat dalam praktik-praktik gelap di gerbang tol. Malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan serangan balik. Mereka merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menghadapi pria misterius dan mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi. Darmawan dan Rendi tiba di gerbang tol dengan hati yang penuh tekad. Mereka tahu bahwa mereka menghadapi bahaya yang sangat besar, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka adalah satu-satunya harapan untuk membawa kebenaran kepada masyarakat.
Mereka masuk ke terowongan bawah tanah yang telah mereka temui sebelumnya. Mereka tahu bahwa ini adalah tempat di mana pria misterius dan kelompok rahasia tersebut berkumpul. Mereka siap untuk mengungkap kebenaran. Saat mereka masuk ke ruangan bawah tanah, mereka melihat bahwa pria misterius dan anggota kelompok rahasia tersebut telah menunggu mereka. Mereka sudah siap untuk menghadapi Darmawan dan Rendi. Pria misterius itu tersenyum dengan sombong. "Kalian berdua adalah orang yang sangat keras kepala," katanya. "Kalian tidak akan pernah bisa mengungkap kebenaran." Darmawan dan Rendi tidak takut. Mereka tahu bahwa mereka memiliki bukti yang kuat dan semangat yang kuat untuk menghadapi kekuatan gelap yang mencoba menghentikan mereka. Mereka menghadapi pria misterius dan anggota kelompok rahasia tersebut dengan tekad yang kuat. Mereka menunjukkan bukti-bukti yang mereka temukan dan mengungkap kebenaran tentang praktik-praktik gelap di gerbang tol. Pria misterius itu mulai terlihat gelisah. Ia tahu bahwa bukti-bukti yang mereka bawa sangat kuat dan bisa merusak reputasi kelompoknya dan bisa menggagalkan semua rencana yang telah ia susun selama ini. Darmawan dan Rendi terus bertahan dan tidak akan menyerah. Mereka siap untuk melawan hingga akhir untuk membawa kebenaran kepada masyarakat. Saat situasi semakin memanas, pria misterius itu tidak tinggal diam. Ia tiba-tiba berbicara dengan bahasa aneh dan melancarkan mantra yang mengeluarkan kekuatan gaib. Ia mencoba untuk menghentikan Darmawan dan Rendi dengan kekuatan gaibnya. Hal itu tentu mengejutkan Darmawan dan Rendi yang tidak menyangka bahwa pria misterius tersebut memiliki kemampuan gaib yang sangat besar. Darmawan dan Rendi merasa bahwa mereka sedang berjuang melawan kekuatan gaib yang sangat kuat. Mereka merasa terjebak dalam pertempuran yang sangat kuat dan tidak bisa dijelaskan. Mereka sendiri pun bingung dengan apa yang terjadi sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa. Hanya doa yang bisa mereka ucapkan di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak akan menyerah. Darmawan merasa sudah berusaha sejauh ini dan sudah terlambat untuk menyerah, ditambah fakta bahwa ia harus melindungi kebenaran dan membawa keadilan kepada masyarakat. Dengan tekad yang kuat, Darmawan dan Rendi mencoba untuk melawan kekuatan gaib yang mencoba menghentikan mereka. Mereka mulai memaksa mulut mereka untuk membaca berbagai doa yang mereka ketahui dan meminta perlindungan untuk menghadapi kekuatan gaib tersebut. Pertempuran gaib tersebut berlangsung dengan sangat sengit. Cahaya dan bayangan berputar-putar di sekitar mereka, menciptakan pertempuran yang sangat kuat dan intens. Akhirnya, Darmawan dan Rendi berhasil mengalahkan pria misterius dan ia kehilangan kekuatan gaibnya. Mereka merasa lega bahwa mereka telah berhasil menghadapi kekuatan gelap tersebut. Pria misterius itu terjatuh ke lantai dan merasa bahwa ia telah kalah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Semua yang telah kubangun selama bertahun-tahun telah sia-sia." Darmawan dan Rendi meminta pria misterius untuk mengungkapkan segala yang ia ketahui tentang praktik-praktik gelap di gerbang tol. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang berada di balik semua ini. Pria misterius itu akhirnya mengungkapkan segala sesuatu. Ia menceritakan bahwa kelompoknya telah terlibat dalam praktik-praktik gelap yang melibatkan kekuatan gaib untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka telah menggunakan praktik-praktik tersebut untuk mengendalikan gerbang tol dan mengumpulkan uang dari para pengguna jalan. Mereka telah menyembunyikan semua ini dengan sangat baik dan mencoba untuk menghentikan siapapun yang mencoba untuk mengungkap kebenaran. Darmawan dan Rendi merasa bahwa mereka telah berhasil mengungkap kebenaran dan membawa keadilan kepada masyarakat. Mereka merasa bahwa mereka adalah pahlawan yang telah melawan kekuatan gelap yang sangat kuat dan mencoba untuk menyembunyikan kebenaran. Mereka melaporkan semua yang mereka temukan kepada pihak berwajib, dan pria misterius beserta anggota kelompok rahasia tersebut ditangkap.
Anehnya ia mengakui segala perbuatannya dan mengikuti proses hukum yang berlangsung. Masyarakat pun akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di gerbang tol dan siapa yang berada di balik semua ini. Mereka merasa lega bahwa kebenaran telah terungkap. Darmawan dan Rendi merasa puas bahwa mereka telah berhasil mengungkap misteri gerbang tol dan membawa keadilan kepada masyarakat. Mereka merasa bahwa mereka adalah pahlawan yang telah melawan kekuatan gelap yang sangat kuat dan mencoba untuk menyembunyikan kebenaran. Epilog. Setelah mengungkap misteri gerbang tol dan membawa keadilan kepada masyarakat, Darmawan dan Rendi menjadi pahlawan yang dihormati di komunitas mereka. Mereka merasa bangga bahwa mereka telah berjuang untuk mengungkap kebenaran dan menjalani perjalanan yang berat. Masyarakat pun semakin waspada terhadap praktik-praktik gelap dan korupsi yang mungkin terjadi di tempat-tempat lain. Mereka belajar dari pengalaman Darmawan dan Rendi bahwa kebenaran selalu bisa diungkap, asalkan ada orang-orang yang bersedia berjuang untuk itu. Darmawan dan Rendi pun menerima penghargaan dari pemerintah dan masyarakat atas pengorbanan dan keberaniannya. Mereka merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang baik dan membantu banyak orang. Setelah semuanya selesai, Darmawan dan Rendi memutuskan untuk melanjutkan hidup mereka dengan lebih tenang. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik dan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Mereka masih tetap bersahabat dan menjalani kehidupan mereka dengan tekad dan semangat yang kuat. Mereka tahu bahwa kebenaran akan selalu memenangkan kegelapan, asalkan ada orang-orang yang bersedia untuk berjuang untuk itu. Misteri gerbang tol akhirnya terungkap, dan kebenaran pun terpapar. Demikian cerita horor misteri gerbang tol. Nantikan cerita lainnya yang tak kalah seru dari narasi creepy. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen. Terima kasih.